Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman krisis air bersih hantui Republik Indonesia. Bagaimana solusinya? Ancaman dari siapa? Gunakan akal. PBB peringatkan ancaman krisis air global. BMKG ingatkan ancaman krisis air bersih di Indonesia akibat perubahan iklim. Menteri PUPR ingatkan ancaman krisis air. Ancaman krisis air Jawa kehabisan air tahun 2040. Ancaman krisis air bersih hantui Republik Indonesia. Bagaimana solusinya? Semua menyatakan ada ancaman. Dari mana ancaman itu? Akan saya jelaskan di belakang video nanti. Solusinya adalah aksi gerakan memanen air hujan Indonesia, karena air hujan adalah potensi air bersih masa depan. Jadi air hujan harus dipanen, harus disimpan. Ini di UGM, Universitas Gadjah Mada, dalam kongres memanen air hujan yang pertama tahun 2018, saya menyampaikan makalah saya dengan judul "Hujan Wajib Disimpan". Nah, ini seperti ini, ribuan tahun hujan dibuang, baik masyarakat, swasta, dan pemerintah. Sumber satu-satunya air di bumi adalah dari turunnya hujan. Air hujan sangat bersih dan tawar. Berikut firman Allah, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Nah, hujan itu rahmat. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 27. Peta daerah aliran sungai. Jadi seluruh daratan Indonesia adalah daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air hujan. Daratan dibagi habis oleh luas-luas daerah aliran sungai. Seperti ini gambarnya, tidak ada yang tersisa, semuanya daerah aliran sungai dibatasin oleh batas-batas das. Jadi ada 17.076 das dengan luas 180 juta hektar. Nah, itulah daerah tangkapan hujan. Menteri LHK sebut 14, juta hektar lahan das dalam kondisi kritis. Nah, inilah potensi air hujan yang jatuh sebagai air tawar atau air bersih tadi, 21.120 mm per tahun, atau volumenya yang jatuh sebagai hujan 3.034,4 miliar meter kubik per tahun. Nah,
Distribusinya seperti ini, aliran mantap tertampung di waduk, sungai, danau, daerah konservasi air tanah, cekungan dan lain-lain itu 25%. Keperluan domestik dan pertanian ini 3%. Terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 70%. Nah, ini hasilnya setelah saya hitung tadi dengan luas das 189 juta hektar. Ini curah hujannya, ini koefisien runoff-nya ini cukup tinggi 0,865. Volume runoff-nya sekian, jadi 72%, 2172,8 miliar meter kubik per tahun. Nah, ini dengan sistem drainase konvensional selama ini puluhan tahun di Indonesia diimplementasikan sampai hari ini. Jadi rahmat Allah, hujan yang diturunkan setiap tahun yang 3.000 miliar itu terbuang 2.000 miliar. Padahal curah hujan ribuan tahun tetap akan segini setiap tahunnya. Nah, ini era kerusakan das tahun 1970 sampai dengan 2014. Butuh 200 triliun untuk pulihkan daerah aliran sungai. Jadi das ditekankan bukan hanya menanam pohon tetapi juga membangun hutan atau membuat hutan. Nah, ini KLHK siapkan master plan, selesaikan rehabilitasi lahan kritis pada 2030. Jadi ini tadi yang 14 juta hektar tadi akan diselesaikan di 2030. Jadi ini udah jelas ada kerusakan das sebanyak 2.145 das. Nah, ini pemerintah sudah mulai. Nah, ini ribuan das rusak. Negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Jadi ada 2.145 das perlu dipulihkan dari 17.000 das yang luasnya tadi 189 juta hektar. Nah, akibat kerusakan das tersebut, Jawa kehabisan air tahun 2040, ratusan juta orang terancam bencana yang tak pernah terbayangkan. Ini Green Talk 10 Mei 2021, ancaman krisis air. Jadi akibat rusaknya das tersebut, inilah dampaknya akan terjadi krisis air. Karena hujan itu tetap dibuang 2.100 tadi. Kalau tidak ada perubahan atau pemulihan das, ya ancaman ini akan terbukti. Nah, ini era perbaikan 2015 sampai 2030. KLH ini 2030, tapi PU nanti dengan membangun 65 waduk, 100 mata air, kemudian restorasi danau prioritas 15, ini sampai tahun 2024. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi swasta dan masyarakat, karena yang merusak das tadi juga swasta, masyarakat, pemerintah. Jadi pemerintah sudah melakukan mulai tahun 2015 sampai nanti 2030. Ini swasta dan masyarakat harus juga secara masif melakukan penyimpanan air atau memanen air hujan. Nah, ini ketika semua bendungan selesai, maka jumlah tampungan air di seluruh Indonesia bisa mencapai 16,18 miliar meter kubik. Nah, ini tambahan tadi dengan 65 bendungan. Nah, seperti ini das tadi 14 juta 108 sampai target selesainya 2030. Nah, ini
menyelesaikannya harus sesuai kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Tadi koefisien yang dibuang tadi 0,865. Nah, ini harus, kalau dasnya ingin bagus, ini koefisien aliran tahunan itu 0,3, lebih kecil dari 0,3. Ini prediksi hitungan saya, estimasi setelah selesai dibangun itu akan 774 miliar yang tersimpan, itu naik 1%. Kemudian yang dibuang menjadi 71% dari 70%. Ini 2030. Nah, tadi masyarakat dan swasta kalau secara masif akan memanen hujan dari atap rumah masing-masing keseluruhan Indonesia. Nah, ini akan naik menjadi 821 miliar meter kubik per tahun. Ini naik menjadi 27% dan dibuang menurun menjadi 70%. Jadi sampai tahun 2030 tetap air hujan masih banyak yang terbuang, yaitu 2113 miliar meter kubik per tahun. Jadi satu-satunya untuk menanggulangi krisis air adalah dengan pemulihan das yang 2145 tadi, atau seluruh das 189 juta das Indonesia tergolong baik, yaitu akan menjadi yang tersimpan adalah 72%. Ini das yang 189 juta tadi hektar, 189 juta hektar itu kondisi baik. Jadi koefisien aliran tahunannya di bawah 0,3. Jadi ini keperluan domestik menjadi 5% dan yang terbuang tinggal 23%. Nah, inilah akan terjadi tidak krisis air lagi. Kondisi seperti ini, dasnya harus dalam keadaan baik, yang terbuang 23%. Ini buku hujan harus disimpan yang saya buat tahun 2018. Nah, ini sampai tahun 2022 masih tetap ada yang berminat membeli buku saya, langsung di dipublish. Ini berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, yaitu petunjuk Allah dalam kelola hujan yang benar dan yang batil. Hukum Allah itu petunjuk untuk 7,8 miliar manusia, sedangkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, yaitu kota Sepun, kota yang meresapkan air atau kota yang menyerap air, kota Sepun sesuai dengan Sepun itu adalah menyerap air. Jadi ini sudah sinkron antara surat Ar-Ra'd hujan harus disimpan atau kota Sepun udah ada undang-undangnya. Jadi apa yang saya tulis terbukti memang hujan harus disimpan. Dalam penjelasan surat Ar-Ra'd 17, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Kemudian petunjuk penjelasan lainnya surat Ar-Ra'd, adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi apa yang saya jadikan buku tadi sudah saya legalkan bahwa hujan harus disimpan. Ini didukung oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 Kota Sepun.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Jadi selama ini ribuan tahun oleh kita atau manusia, hujan itu diperlakukan seperti ini, dibuang. Hujan Datanglah hujan untuk kehidupan, hujan disimpan, banjir menghilang. Jangan pernah kau sia-siakan hujan. Nah, itulah hujan harus disimpan, nggak boleh disia-siakan. Kalau dibuang akan menjadi banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Jadi ancaman krisis air diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri, yaitu merusak hutan dan membuang hujan. Ini buku saya yang kedua tahun 2016, Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Tadi sudah terbukti Indonesia salah kelola hujan, akhirnya membuat undang-undang menyimpan hujan. Undang-undang nomor 3 Kota Sipun. Itu yang benar. Demikian informasi dari saya. Saya ulang lagi, jadi ancaman krisis air akibat kesalahan kita sendiri. Marilah kita rubah paradigma dari membuang menjadi menyimpan atau memanen air hujan. Jadi memanen air hujan itu secara teknis sudah banyak diinformasikan oleh ahli-ahli sipil atau ahli hidrologi. Jadi tinggal mengimplementasikan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Jadi kita udah ada dasarnya, undang-undang sangat kuat, wajib diimplementasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.